Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan membahas tentang 8 poin yang saya pelajari di modul 1.4 JGP. Pada modul 1.4 ini kami belajar tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini harus kami diseminasikan lagi kepada warga sekolah agar nanti budaya positif ini bisa kita laksanakan bersama di SDN Rumus Tunggal 1. Baiklah. Adapun konsep inti dari budaya positif ini adalah yang pertama perubahan paradigma belajar, ya. Selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti, ya. Jadi kami di modul 1.4 ini belajar tentang 8 poin. Nah, ini harus saya sebarkan di lingkungan sekolah. Untuk yang pertama adalah perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran kita ini sekarang ini harus berpusat pada murid dan berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang kita lakukan ini harus benar-benar memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Ya, di sini baik akan saya jelaskan pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ini seperti yang kita tahu, ya, ada 6 dimensinya, ya. Selanjutnya kita diibaratkan sebagai seorang petani, ya. Guru itu sebagai seorang petani, ya. Di mana petani itu adalah memiliki peranan penting agar tanaman yang kita tanam itu tumbuh menjadi subur. Nah, ibaratkan lagi sekolah itu merupakan sebagai tanahnya. Jadi bagaimana kita menjaga merawat tanah kita supaya tanaman yang nanti akan tumbuh itu menjadi tanaman yang subur, ya. Tanaman yang nanti bisa dimanfaatkan dan dihasil gunakan. Nah, selanjutnya kita juga dalam artian harus di sekolah itu sebagai guru harus menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, ya, yang nanti insya Allahnya akan melahirkan karakter-karakter baik yang nantinya akan kita bentuk sebagai sebuah budaya positif. Dan alhamdulillah, ya, di SDN Rumus Tunggal 1 saya melihat, ya, sudah banyak pembiasaan-pembiasaan yang menurut saya sudah mengarah kepada budaya positif. Contohnya apa sih, kita suka melaksanakan pembiasaan Asmaul Husna, ya, itu kan berhubungan dengan bagaimana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus selanjutnya ada ekstrakurikuler pramuka, ya, terus ada kegiatan-kegiatan keolahragaan, senam setiap hari Sabtu, ya, dan juga pembelajaran kita itu saya perhatikan sudah berpusat kepada murid, ya. Artinya guru-guru di sini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang merupakan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid dan juga memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan di sini juga saya lihat guru-gurunya semua itu sudah
berbasis teknologi ya, dengan adanya pembelajaran menggunakan media yang berbasis teknologi. Baik, next. Selanjutnya saya akan meminta 2 orang ke depan untuk simulasi tentang teori kontrol ini. 2 orang saja. Siapa aja nggak apa-apa. Cuma ini dan cuma ini. Apa sih kepalan tangan dibuka gitu aja. Baik. Saya akan memperagakan simulasi tentang membuka kepalan tangan. Kita ibaratkan ini adalah sesuatu yang berharga menurut Bu Nada, gitu ya. Sekarang, Bu Nada memegang yang berharga ini ya, kertas yang berharga ini sama Bu Nada. Kertas ini digenggam, digenggam seerat mungkin. Nah, tugas Bu Windy membujuk Bu Nada bagaimana caranya supaya Bu Nada mau memberikan kertas ini kepada Bu Windy. Bagaimana caranya itu? Bagaimana terserah, maksudnya mau entah itu dibujuk, mau entah itu dirayu atau diancam atau apapun gitu. Ya, kalau dibuka dijelaskan itu apa? Ya, boleh dipinjam, dilihat ya. Boleh dipinjam, boleh untuk dilihat. Enggak ada yang oke ya enggak apa-apa, dan memang seperti ini Ibu Bapak. Sekarang saya mau minta alasannya. Silakan dulu kembali. Terima kasih Bu ini. Bentar, Bu Nada. Kan tadi Bu Nada memegang ini ya, terus kertas ini apapun bentuk rayuan dari Bu Windy tidak mau diberikan kepada Bu Windy. Boleh tahu alasannya kenapa? Oke, terima kasih Bu Nada. Baik. Baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori kontrol. Teori kontrol artinya ya, setiap orang memiliki alasan tertentu ya, dia mau melaksanakan sesuatu atau tidak ya, mereka memiliki alasan tertentu. Artinya yang mengontrol diri kita itu orang lain atau diri kita sendiri? Yang mengontrol diri kita sendiri ya. Sepakat ya, diri kita sendiri. Oke. Ini di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang menurut Dr. William Glasser adalah satu, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita bisa nggak kontrol murid? Yang tidak bisa ya. Nah, berarti harus ada motivasi atau keinginan dari diri murid sendiri ya, untuk misalnya mereka mau berubah atau apa, betul tidak? Betul. Terus yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya tadi seperti tadi Bu Windy membujuk, tapi tidak berhasil juga kan? Ya betul ya. Baik, selanjutnya adalah kritikan dapat membuat orang bersalah dan menguatkan karakter. Kadang-kadang kita kalau misalnya ngeritik orang, kadang kita suka berpendapat kalau misalnya dikritik sudah jadi berubah ya. Padahal ternyata tidak ya. Kalaupun kita harus memberikan kritikan itu harus secukupnya, dan juga kritikan itu harus membangun. Selanjutnya yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh nggak kita memaksa murid? Tidak boleh ya. Jangan mentang-mentang kita orang dewasa maksudnya kita bisa memaksa murid. Baik, next. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol ya. Baiklah, di sini ya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua adalah disiplin positif. Dimana untuk
membangun budaya positif, warga sekolah kita ini harus selalu berkolaborasi, ya, bekerja sama untuk menciptakan atau menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid kita diharapkan mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya ini adalah makna 10%. Selanjutnya adalah tentang disiplin, ya. Mungkin ibu bapak bisa dibaca ya, apa itu tentang disiplin, ya. Terus disiplin positif. Nah, kita fokus kepada yang ini, ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kebajikan universal, apa itu motivasi intrinsik. Di sini ada pendekatan disiplin positif, ya. Ini bukan tentang anak atau peserta didik, tapi tentang diri kita, ya. Tentang diri kita dan cara kita sendiri, ya, entah itu kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru atau orang dewasa, ya, supaya kita bisa memberi dampak atau pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Nah, di sini ada pendekatan disiplin positif, ya. Ada yang pendekatan di mana kemampuan individual pendidik untuk membina, bagaimana kita bisa membina peserta didik itu secara individual dan kelompok. Selanjutnya, nah, pembinaan itu tentunya harus kita dapatkan, kita perlu mendapat dukungan. Dukungan itu dari bidang sekolah, ya, dan juga para pemangku kepentingan sekolah. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri untuk menerapkan tentang disiplin positif ini. Lanjutnya di sini kita akan berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, di sini kami belajar tentang nilai-nilai kebajikan, ya. Di modul 1.4 ini salah satunya adalah kami membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Mana nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilainya juga sudah disepakati, ya, ya, entah itu lintas agama, suku bangsa, bahasa, dan latar belakang. Salah satunya yang kami pelajari itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah nilai kebajikan universal, ya, yang sudah disepakati, ya, oleh kita semua. Di mana pelajar Pancasila itu dimensinya ada 6, seperti yang kita ketahui adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernasionalisme, kreatif, gotong royong, serta berkebinekaan global. Di sini juga kami diberi pengetahuan tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu menurut IBO Primary Youth Program, ya. Jadi kami di sini dibekali ilmu tentang nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang sudah disepakati oleh beberapa organisasi. Mas, ya. Nah, di sini, ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, ya, dengan kata-kata ini, ya, seperti toleransi, ya, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya, jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah sifatnya dan memang disepakati. Gitu. Selanjutnya ada 9 pilar karakter, ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini kami sepakati dan ini kami sebut di dalam pembelajaran kami ini adalah nilai-nilai kebajikan universal.
Ya, jadi nilai-nilai positif yang memang sudah disepakati lintas agama, oleh suku bangsa, oleh bahasa. Jadi ini sudah universal, ya. Dan ini memang kata-kata atau kalimat-kalimat pemahaman yang memang sudah kita kita terbiasa ya setiap hari seperti ini. Gitu. Sudah umum ya, sudah umum kita gunakan. Lanjut, selanjutnya adalah poin yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap orang ya pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Di sini kami belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang atau rasa diterima, yang ketiga kekuasaan, kebebasan serta kesenangan. Terkadang kita suka melihat kasus di sekolah yang sering kita temui ya, entah itu misalkan pada saat jam istirahat ada peserta didik kita yang setiap mereka istirahat ada satu anak kok minta terus makanannya gitu, karena suka seperti itu kan, ada ya gitu. Terus misalkan ada yang pada saat pembelajaran atau saat istirahat atau di sela-sela kegiatan lainnya, anak itu kadang-kadang suka terlalu mendramatisir suatu tragedi gitu ya. Seperti tadi mungkin yang diungkapkan oleh Bu Ina ya, yang anak yang tadi itu ya. Nah, mungkin dia itu punya alasan kenapa dia berbuat seperti itu ya. Seperti tadi contoh kasus yang kelas 1 ya, kelas 2 ya, yang tadi yang Anis ya, yang kelas 1 yang kasih sayang ya gitu ya. Cocok gak Molina sama yang tadi 5 kebutuhan dasar, dia ingin ya kasih sayang dan diterima, cocok tidak yang tadi ya, betul ya gitu. Terus kalau yang kasus Bu Nada gimana? Itu dia kebutuhan dasar manusianya, dia masuknya kemana? Yang tadi, yang Andara bukan? Yang Andara, yang mana? Gitu ya. Jadi tiap orang ya memiliki alasan kenapa dia berbuat sesuatu gitu ya. Contohnya kalau misalnya ada anak yang setiap hari suka minta makanan sama temannya, mungkin saja dia alasannya adalah bertahan hidup. Kan kita tidak tahu ya, apakah anak itu dari rumah sudah makan atau belum, betul tidak? Tuh. Terus kalau misalkan ada yang anak yang suka sok jagoan tadi, itu kan, kalau sok jagoan saya rasa nggak cuma di kekuasaan saja, betul tidak? Bisa jadi dia punya rasa dia harus merasa pengen diterima gitu. Bisa kan dengan kekuatannya dia gitu. Terus ada contohnya kalau saya di kelas 5 ya, seperti Radi ya, dia senangnya humor gitu ya. Dia kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan gitu loh. Ya. Jadi sepakat gak Bapak Ibu, tiap orang memiliki alasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sepakat tidak? Sepakat ya. Dan mungkin di antara 5 ini mungkin sudah pernah ada yang dialami oleh Bapak Ibu, maka bisa sharing. Misalnya seperti yang tadi Bu Dina bisa dijelaskan yang tadi yang kasih sayang ya. Maka Bu Dina boleh di depan dong. Ya. Pengalaman saya tadi ya, ketika melihat anak yang diusir sama temannya dan tidak seberapa menurut saya gitu ya. Menurut saya tidak ada luka, tidak ada perkataan yang menyakitkan hati, cuma kesenggol mungkin dia karena emang lagi istirahat. Ternyata dia itu menangis sejadi-jadinya kan, tadi seperti yang Ibu Bapak lihat tadi, dia menangis sejadi-jadinya. Ketika seorang guru tidak mengetahui latar belakang kenapa anak itu begitu gitu ya,
Jadi mungkin akan kaget gitu. Kenapa ini kan nangisnya bisa jadi dirinya seperti itu, mungkin terjadi sakit atau terjadi apa gitu, luka misalnya gitu. Ternyata kan tidak. Setelah ditelusuri karena mungkin saya wali kelasnya, kemudian saya bertanya kepada orang-orang terdekat, ternyata anak itu diacuhkan atau bahkan tidak dipedulikan oleh kedua orang tuanya. Bahkan dia dititipkan kepada orang lain, saudaranya, mungkin saudara jauhnya. Akhirnya dia mencari perhatian kepada temannya, kepada ibu gurunya, bahkan mungkin dengan cara-cara yang mungkin dia belum mengerti ya. Kalau anak kelas 1 mungkin kadang-kadang dengan kata bahasa sekarang lebay ya, gitu ya, mungkin bahasa sekarang lebay gitu ya. Padahal mungkin kalau orang yang tahu latar belakangnya, ternyata dia itu untuk mencukupi kebutuhan rasa kasih sayang itu, karena dia tidak menerima dari kedua orang tuanya yang emang seharusnya dia terima. Dalam usia seperti itu kan, kelas 1 mungkin bukan hanya kelas 1 mungkin ya, semua anak itu berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Ternyata seorang anak yang bernama Nisa itu dia tidak mendapatkan itu, sehingga dia mencari-cari perhatian kepada temannya, kepada gurunya, dan kepada orang-orang di sekitarnya. Itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lina pengalamannya ya. Ada yang mau sharing lagi nggak tentang 5 kebutuhan dasar? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman seperti Bu Lina? Cukup ya. Baik. Next Pak Asir. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kita berbuat sesuatu pasti ada alasannya juga ya. Di sini kami mempelajari 3 alasan, yaitu motivasi eksternal dan internal, atau kami yang suka menyebutnya intrinsik atau ekstrinsik gitu ya. Kalau eksternal itu berarti dari luar ya. Kalau misalnya internal itu berarti dari dalam. Ya. Gimana kalau eksternal itu? Di sini kami mempelajari motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu kenapa dia mau berbuat sesuatu. Pertama, dia menghindari hukuman gitu. Misalkan contoh, kalau anak piket gitu ya, kita tidak tahu motivasinya apa nih anak mau piket. Apakah dia menghindari hukuman ya, atau ingin mendapatkan penghargaan, misalnya pengen disebutin kamu rajin gitu, betul tidak? Tidak. Terus apakah memang itu motivasi dari dalam dirinya, dia ingin menghargai dirinya sendiri? Gitu. Kesadaran diri sendiri. Gitu, ya. Jadi motivasi eksternal ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan itu, menurut Ibu Bapak bagus tidak? Motivasi eksternal atau motivasi kita takut dihukum, atau kita pengen dipuji mau dapat penghargaan, bagaimana? Bagusan motivasi eksternal atau internal menurut Bapak Ibu? Iya, bisa. Kenapa motivasi internal itu lebih bagus daripada motivasi eksternal? Mungkin kalau masalah motivasi Dinyatakan mungkin maaf ya, mungkin kalau motivasi internal itu akan lebih membekas ya, akan lama, karena emang timbul dari keinginan sendiri, kesadaran dari diri sendiri, sehingga akan bertahan lama gitu motivasi itu. Bahkan mungkin akan menjadi slogan dalam hidupnya gitu ya. Mungkin ya. Tapi kan kalau eksternal, kalau orangnya udah hilang sih pengen pujian ya. Orangnya sudah hilang ya sudah kita Ada lagi yang mau ditambahkan tidak? Kenapa motivasi eksternal lebih bagus atau memang harus dimiliki gitu oleh peserta didik kita gitu ya? Memang betul apa yang dipaparkan oleh Bu Lina ya. Jadi lebih membekas gitu, daripada dengan motivasi eksternal. Dan ternyata setelah kami dipelajari di CGP juga memang seperti itu Ibu Bapak ya. Jadi kita itu diharapkan sebagai guru bisa anak itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri ya, bukan karena adanya hukuman ataupun adanya penghargaan ya. Kadang-kadang kita suka ya, nanti kamu kalau misalnya mengerjakan sesuatu nanti dikasih apa-apa gitu ya.
Jadi lebih baik motivasi itu berasal dari dalam diri sendiri. Selanjutnya adalah konsep tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu bersifat fisik dan psikis. Ya. Selanjutnya adalah konsekuensi. Ya. Konsekuensi itu lebih terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru itu sebagai monitor. Jadi kita terus memantau murid kita. Selanjutnya adalah konsep restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga kita bekerja sama dengan murid bagaimana untuk mencari solusinya sendiri. Menurut Bapak Ibu dari konsep ini yang paling baik itu yang mana? Restitusi apa? Restitusi. Baik. Hanya ini di sini adalah menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah saja, tetapi kita juga harus bisa memerintah diri kita sendiri, ya, supaya dengan kita bisa memerintah diri kita sendiri akan motivasi internal. Dengan adanya motivasi internal dari peserta didik, maka kita bisa menciptakan yang positif dan juga sikap yang berbeda. Jadi anak-anak kita bukan kognitifnya saja gitu, tapi bisa kontrol dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri. Dari dalam kita sendiri, dari kita semua sebagai seorang pendidik. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ini kami pelajari ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat bersalah, ya. Yang ketiga itu adalah sebagai teman dan memantau. Yang kelima itu sebagai manajer. Kita akan yang menghukum dulu, ya. Pertama, selanjutnya lihat, mari kita simak, kita lihat bersama. Terkadang kita suka tidak mengucapkan hal seperti ini. Aku lihat saya, ya. Terkadang ya itu pada zaman biasanya kita menemukan, ya, sebagai posisi itu sebagai penghukum, ya. Tapi alhamdulillah di SDN itu tidak posisi sebagai penghukum, ya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Kita menegur anak lemah lembut tanpa kita sadar, kita membuat anak itu merasa bersalah sehingga kita suka mendengar ada kata-kata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Mana coba kalau orang tua kamu berbuat seperti ini? Kalau kita bersikap dan berlaku seperti itu berarti kita ada di posisi yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Selanjutnya ada posisi kontrol yang ketiga, itu kita sebagai teman, ya. Karena sebagai teman ini kita mengontrol murid melalui persuasi. Ayolah, bantulah, ya. Ayo kita tidak bantu apa selama ini. Selanjutnya adalah pemantau, mengawasi. Ya. Telah memberikan sanksi atau konsekuensi seperti apa. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana seorang berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita berkolaborasi, mencari solusinya, bekerja sama, ya. Biasanya kita akan menanyakan apakah yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini kita berdiskusi dengan murid
agar murid juga bisa mencari solusinya. Menurut Bapak Ibu, ya baik. Selanjutnya adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini contohnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, kalau misalnya kita sebagai penghukum, pasti kita langsung ya secara psikis. Kalau kita posisinya sebagai membuat masalah, pertanyaan seperti itu. Tapi pertanyaan yang tidak seperti itu, ini mah hanya contoh saja. Lalu ada yang sebagai teman, sebagai kau dan manajer. Ya, kita sepakat bahwa posisi kontrol guru yang paling baik dan yang paling baik itu adalah sebagai manajer ya, karena dengan manajer kita bisa mencari solusi bersama-sama. Ya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Baik, Ibu Bapak bisa saya minta pendapatnya tidak aturan saja. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kan sekarang lebih ke keyakinan kelas ya. Kenapa tidak peraturan? Aturan itu bersifat satu arah. Ya. Mungkin itu ya sifat satu arah, tidak dimusyawarahkan seperti ini sudah dilakukan oleh murid. Jadi tidak ada mungkin juga tidak tahu gurunya harus apa itu bisa terjadi gitu ya. Maksudnya keyakinan kelas hati bersama nanti dengan guru sehingga sehingga murid itu memberitahu jadi tak lebih tahu lebih menjawab sama motivasi fisik yang tadi ya lebih muncul ya gitu. Tapi kalau pelan itu seorang nanti itu ada sifat motivasi ekstrinsi ya. Hari kalau misalnya itu lebih dia lebih membekas dan mungkin akan lebih lama, kemudian lebih apa ya, anaknya lebih patuh mungkin karena emang sudah disepakati sama ya. Setelah saya lihat ya, alhamdulillah di Asdani Mutual ini semua gurunya sudah mumpuni ya, sudah memiliki kemampuan dan membuat keyakinan kelas. Dan alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah memiliki keyakinan masing-masing yang disepakati, betul tidak? Ya. Jadi keyakinan itu berasal dari guru ya. Ya. Jadi setelah itu kita sama-sama ya. Selanjutnya adalah bagaimana membuat keyakinan kelas. Insya Allah guru-guru di sini sudah paham semua bagaimana prosedur dalam membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Jadi sekarang kalau dari keyakinan kelas itu dari kata-kata yang dengan tidak begitu ya. Ya. Selanjutnya sedikit kata-katanya itu sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami ya. Terus sesuai dengan kondisi kelas, betul tidak? Ya. Kita dengan orang lain karena itu sesuai dengan kondisi yang ada di kelas kita dan juga dalam penggunaannya semua warga itu terlibat gitu. Nah, baik, selanjutnya adalah testing. Ini adalah poin yang terakhir di mana ini kami belajar tentang studi testing, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan yang mandiri dan tanggung jawab. Ada tiga langkah. Yang pertama menstabilkan integritas, yang kedua dasar tindakan yang tepat, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu adalah membuat berdasarkan kebesaran adalah bagian proses pembelajaran. Biasanya kata-kata adalah berbuat salah wajar.
sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah itu bagaimana suatu individu itu memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, kamu pasti melakukan itu. Melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah segitiga restitusi yang saya coba implementasikan dalam bentuk video. Ya, video segitiga restitusi. Dari penjelasan saya tadi, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Penjelasan saya dimengerti? Baik, ini adalah ini saya di sini mencoba membuat video, ya, video tentang penerapan restitusi, ya, dimana apabila kita menangani kasus, ya, kasus di sekolah ataupun di rumah, ya, restitusi ini bisa kita samakan. Jadi yang saya sampaikan di sini bukan hanya penerapannya nanti di sekolah saja, tetapi di rumah juga bisa kita laksanakan. Ya. Dan juga di sini kita melihat realitasnya saja yang kebutuhan orang itu berbeda. Orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Karenanya kita nggak bisa memotong orang lain. Yang bisa memerintah diri kita ya cuma diri kita sendiri, ya. Selanjutnya saya yakin di sini jadi guru bukan hanya saja, tapi semuanya bergerak. Artinya kita bisa jadi agen perubahan. Ya, kita di sini itu bersama berkolaborasi untuk bagaimana kita menciptakan pola dari yang baik, ya, sehingga kita bisa menggunakan supaya daya produktifnya bagus dan memiliki anak-anak peserta dengan karakter yang juga. Kalau tentang segitiga restitusi, ya, ceritanya berlengkap. Kita itu kenal, ya, dengan temannya, agar temannya itu suka mencontek pekerjaan, entah itu pekerjaan sehari-hari, ya, ataupun tugas-tugas pada saat ulangan, ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya mencoba menyelesaikan dengan tiga saya kerja di sini. Saya dulu. Saya bertanya, kenapa ya? Saya langsung menjudge anak posisi di sini. Kalau di sini ya, kalau di dulu. Ibu mendengar dari ketua kelas, katanya kamu bertengkar ya dengan Tori? Ya Bu, tapi saya kesal. Kenapa kamu kesal? Tori terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tapi tugas-tugas yang dicontek. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama.
Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Tori? Saya marah dan memaki Tori, Bu. Oh, begitu. Pasti kamu berbuat itu ada alasannya ya. Ya, Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal itu, tapi hanya tapi Tori hanya mencontek, tidak mau berusaha. Wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja. Ibu menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Sekarang kita coba pikirkan, tindakan kamu marah seperti tadi, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Harus saling menghormati. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai itu penting tidak? Penting. Baiklah, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Menahan amarah dan lebih sabar. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan langsung melakukan teguran. Ya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat belajar ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Yang diperagakan pada video ini buku sebagai meja. Selanjutnya ada tentang keyakinan kelas ya. Di sini saya coba menangkan keyakinan kelas dari saya sendiri gitu ya. Dan saya yakin semua kelas dari sampai sudah ada keyakinan kelasnya. Ya, ini sebagai contoh keyakinan kelas dalam prosedur tugas sesuai dengan aturan yang sudah saya yakini yang saya pelajari itu semuanya sudah dilaksanakan di sini, gitu ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Marilah sama-sama kita menjadi agen perubahan, kita sama-sama menjadi guru penggerak, di mana kami memiliki semboyan guru penggerak itu harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mari sama-sama kita menjadi agen perubahan untuk menciptakan budaya positif di SDN Lingkungan Tunggal 1 ini agar terciptanya peserta didik dengan memiliki karakter-karakter yang positif. Baik, bisa berdiri semua. Masih ingat gak yang semua yang guru hebat ya? Ya, guru hebat, ya guru hebat. Saya yakin, saya rasa, saya bisa. Itu ya, betul tidak? Ya, oke. Saya, ya, kalau saya bilang guru hebat, gitu ya. Ya, ya, oke. Ya, saya yakin guru hebat, saya pikir saya bisa. Ya, oke ya. Guru hebat, saya pikir, saya rasa,
Kamu tulisannya lagi apa? Fokusnya di jeda aja dulu. Baik, sudah? Sudah ya? Sudah belum? Baik. Kalau sudah, tolong tempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis di papan tulis ini. Boleh maju ke depan satu-satu. Ditempelkan. Boleh ditempelkan. Kita kesini sekarang. Boleh, boleh, boleh. Yang sudah boleh duduk ya. Sudah semua? Ya sudah boleh duduk. Sudah, siapa lagi yang belum? Siapa yang belum?
Baiklah anak-anak sekalian ya, kita sudah berhasil membuat suatu keyakinan kelas dan hal ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Siap melaksanakannya? Untuk mantap. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Surya Putri, saya dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Agustin dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dijar Mitoroji dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najriya Putra Lesmana, saya dari kelas 5. Sangat senang sekali. Ayo memilih apa yang kau suka. Sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Bergembira. Semangat. Penting sekali. Penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Supaya kelas tertib. Supaya kelas tertib. Supaya kelas teratur. Disiplin. Semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila